Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dan sebelum saya berprestasi, perkenalkan nama saya Rahmat Gulu, kelas SIM 2002. Topik prestasi saya pada hari ini itu penjadwalan. Bagian A, pengertian penjadwalan proses. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan ada dua, yaitu satu, proses yang harus berjalan. Yang kedua, kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Bagian B, kriteria pengukuran penjadwalan. Kriteria untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan yaitu satu, adil atau fairness. Adil adalah proses-proses yang diperlukan sama, yaitu mendapatkan jatah waktu pemroses yang sama dan tidak ada proses yang tidak kebagian layanan pemroses sehingga mengalami starvation. Sasaran penjadwalan yang seharusnya menjamin tiap proses mendapat layanan dan dari proses yang adil. Dua, efisiensi atau utilasi pemroses dihitung dengan perbandingan atau rasio waktu sibuk pemroses. Sasaran penjadwalan adalah menjaga agar pemroses tetap dalam keadaan sibuk sehingga efisiensi mencapai maksimum. Sibuk adalah proses tidak menganggur, termasuk waktu yang dihabiskan untuk mengeksekusi program pemakaian dan sistem operasi. Yang ketiga itu waktu tanggap atau response time. Waktu tanggap berbeda untuk sistem interaktif dan sistem waktu nyata, yaitu satu, sistem interaktif. Waktu tanggap dalam sistem interaktif didefinisikan sebagai waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan atau transaksi sampai hasil pertemuan muncul di layar terminal atau terminal. Waktu tanggap ini disebut terminal response time. Sistem waktu nyata. 2. Sistem waktu nyata. Pada sistem waktu nyata, waktu tanggap didefinisikan sebagai waktu dari saat kejadian internal atau eksternal sampai instruksi pertama rutin layanan yang dimaksud dieksekusi disebut event response time. Sasaran penjadwalan adalah meminimalkan waktu tanggap. 4. Waktu penyelesaian atau turnaround time. Turnaround time adalah waktu yang dihabiskan dari saat program mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan sistem. Waktu yang dimaksud adalah waktu yang dihabiskan dalam sistem diekspresikan sebagai jumlah waktu eksekusi dan waktu menunggu, yaitu turnaround time sama dengan waktu eksekusi sama dengan plus waktu tunggu. Sasaran penjadwalan adalah meminimalkan turnaround time. 5. Throughput adalah jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu. Cara mengekspresikan throughput adalah dengan jumlah job pemakaian yang dapat dieksekusi dalam satu unit atau interval waktu. Saran penjadwalan adalah memaksimalkan jumlah job yang diproses per satu interval waktu. Lebih tinggi angka throughput, lebih banyak kerja yang dilakukan sistem.
Kriteria-kriteria tersebut saling bergabung dan dapat pula saling bertentangan, sehingga tidak memungkinkan optimasi semua kriteria secara simultan. Contohnya, untuk memberi waktu tanggap kecil memerlukan penjadwalan yang sering beralih di antara proses-proses itu. Cara ini meningkatkan overhead sistem dan mereduksi throughput. C. Tipe-tipe penjadwalan. Terdapat 3 tipe penjadwalan berbeda berada secara bersama-sama pada sistem operasi yang kompleks, yaitu pertama, penjadwalan jangka pendek atau short-term scheduler. Penjadwalan ini bertugas menjadwalkan alokasi pemrosesan di antara proses-proses RAID di memori utama. Sasaran utama penjadwalan ini memaksimalkan kinerja untuk memenuhi satu kumpulan kriteria yang diharapkan. Penjadwalan ini dijalankan setiap terjadi pengalihan proses untuk memilih proses berikutnya yang harus dijalankan. Yang kedua, penjadwalan jangka menengah atau medium term scheduler. Setelah eksekusi selama suatu waktu, proses mungkin ditunda karena membuat permintaan layanan masukan atau keluaran untuk memanggil suatu sistem call. Proses-proses tertunda tidak dapat membuat sistem kemajuan selesai sampai kondisi-kondisi yang menyebabkan tertunda dihilangkan. Agar memori dapat bermanfaat, maka proses dipindahkan dari memori utama ke memori sekunder agar tersedia ruang untuk proses-proses lain. Kapasitas memori utama terbatas untuk sejumlah proses aktif. Aktivitas pemindahan proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder disebut swapping. Penjadwalan jangka menengah adalah menangani proses-proses swapping. Proses-proses mempunyai kepentingan kecil saat itu sebagai proses yang tertunda. Tetapi begitu kondisi yang membuatnya tertunda hilang dan proses dimasukkan kembali ke memori utama dan ready. Penjadwalan jangka menengah mengendalikan transisi dari subpendek ready dari keadaan suspend ke ready. Proses-proses swapping. 3. Penjadwalan jangka panjang atau long term scheduler. Penjadwalan jangka panjang bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Batch biasanya adalah proses-proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif atau yaitu waktu proses memori perangkat L per 0 saat I per 0. Program-program ini berprioritas rendah digunakan sebagai pengisi agar pemroses sibuk selama periode aktivitas job interaktif rendah. Sasaran utama penjadwal jangka panjang adalah memberi keseimbangan job-job campuran dikaitkan dengan stabilisasi proses. D. Strategi penjadwalan. Terdapat 2 strategi penjadwalan, yaitu 1. Penjadwalan non-predictable. Begitu proses diberikan jatah untuk memproses, maka proses tidak dapat diambil alih oleh pemroses lain sampai proses itu selesai. Yang kedua, penjadwalan predictable. Saat proses diberi jatah waktu pemroses, maka pemroses dapat diambil alih proses lain sehingga proses disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemroses tiba kembali pada
proses itu. Penjadwalan preemptif berguna pada sistem di mana proses yang mendapat perhatian, tanggapan proses secara cepat. Misalnya, pada sistem waktu nyata, kehilangan interupsi yaitu interupsi tidak segera dilayani dapat berakibat fatal. Pada sistem interaktif atau sistem sharing, penjadwalan preemptif penting agar dapat menjamin waktu tanggap yang memadai. Penjadwalan preemptif bagus tetapi tidak tanpa ongkos. Peralihan proses, yaitu proses beralih ke proses lain, memerlukan overhead karena banyak tabel yang dikelola. Agar preemptif efektif, banyak proses harus berada di memori utama, sehingga proses-proses tersebut dapat segera running begitu diperlukan. Menyimpan banyak proses tak running benar-benar di memori merupakan suatu overhead sendiri. C. Algoritma penjadwalan. Penjadwalan berkaitan dengan permasalahan memutuskan proses mana yang akan dilaksanakan dalam suatu sistem. Proses yang belum mendapat jatah alokasi dari CPU akan mengantri di ready QA. Berfungsi untuk menentukan proses manakah yang ada di ready QA A3 yang akan dieksekusi oleh CPU. Terdapat banyak algoritma penjadwalan, baik non-preemptif maupun preemptif. Algoritma yang menerapkan strategi non-preemptif, yaitu pertama, FIFO atau Freeze In Freeze Out. FIFO adalah akronim untuk Freeze In dan Freeze Out. Pertama masuk, pertama keluar. Sebuah abstraksi yang berhubungan dengan cara mengatur dan memanipulasi dari relatif terhadap waktu dan prioritas. Ungkapan ini menggambarkan prinsip teknik pengolahan antrian atau pelayanan permintaan yang saling bertentangan dengan proses pemesanan berdasarkan perilaku Freeze Server atau FCFS. Di mana orang meninggalkan antrian dalam urutan, mereka tiba atau menunggu giliran satu di sebuah sinyal kontrol lalu dilintas. 2. SJF atau Shortest Job Phase. Mekanismenya adalah menjadwalkan proses dengan waktu jalan terpendek lebih dahulu sampai selesai, sehingga memberikan efisiensi yang tinggi dan turnaround time rendah. Dalam antrian, artinya waktu yang digunakan saat program atau job mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan sistem membutuhkan waktu yang singkat. Shortest Job Phase atau SJF bisa dikatakan algoritma penjadwalan yang optimal dengan rata-rata waktu yang tunggu dengan yang minimal. 3. HRN atau Hedge Rationale. Penjadwalan HRN ini merupakan ada dua, yaitu penjadwalan non-preemptif dan penjadwalan berorientasi dinamis. Penjadwalan ini juga untuk mengkoreksi kelemahan SJF. HRN adalah strategi penjadwalan non-preemptif dengan prioritas proses tidak hanya pada waktu layanan tapi juga jumlah waktu tunggu proses. Prioritas dinamis HRN dihitung berdasarkan rumus. Prioritas sama dengan dalam kurung waktu tunggu plus waktu layanan, atau waktu layanan karena waktu layanan muncul sebagai pembagi, maka proses yang lebih pendek mempunyai prioritas yang lebih baik.
Karena waktu tunggu sebagai pembilang, maka proses yang telah menunggu lebih lama juga mempunyai kesempatan lebih bagus memperoleh layanan pemrosesan. Disebut HRN, Hang Response Next, karena waktu tanggap adalah waktu tunggu plus waktu layanan. Karena HRN adalah untuk memperoleh waktu tanggap tertinggi yang harus dilayani. 4. MFQ Multiplex Feedback QA. Algoritma ini mirip sekali dengan algoritma multilevel QA. Perbedaannya ialah algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian. Jika satu proses menyita CPU terlalu lama, maka proses itu akan dipindahkan ke antrian yang lebih rendah. Hal ini menguntungkan proses interaksi karena proses ini hanya memakai waktu CPU yang sedikit. Misalnya pada contoh berikut, semua proses yang baru datang akan diletakkan pada QA 0 atau kontum 8 ms. Jika suatu proses tidak dapat diselesaikan dalam ms, maka proses tersebut akan dipindahkan ke QA 1 atau kontum sama dengan 18 ms. Yang ketiga, QA 1 hanya akan dikerjakan jika tidak ada lagi proses di QA 0, dan jika suatu proses di QA 1 tidak selesai dalam 6S, maka proses tersebut dipindahkan ke QA 2. QA 2 yang keempat, QA 2 akan dikerjakan bila QA 0 dan 1 kosong dan berjalan dengan algoritma FJFS. Di sini terlihat bahwa ada kemungkinan terjadi perpindahan proses antara QA. Dalam hal ini ditemukan oleh Teng Quantum. Namun dalam praktek penerapannya, algoritma multilevel feedback QA mendefinisikan terlebih dahulu parameternya, yaitu 1, jumlah antrian. Yang kedua, algoritma internal tiap QA. Yang ketiga, aturan sebuah proses naik ke antrian yang lebih tinggi. Yang keempat, aturan sebuah proses turun ke antrian yang lebih rendah. Antrian yang lebih dimasuki setiap proses yang baru datang. Contohnya, terdapat 3 antrian Q1 ms, FJFS, Q2 sama dengan 40 ms, FJFS Q3 sama dengan FJFS. Proses yang masuk ke antrian Q1 jika dalam 10 ms tidak selesai, maka proses tersebut dipindahkan ke Q2. Jika dalam 40 ms tidak selesai, maka dipindahkan lagi ke Q3. Berdasarkan hal di atas, maka algoritma ini dapat digunakan secara fleksibel dan diterapkan sesuai dengan kebutuhan sistem. Pada zaman sekarang ini, algoritma multilevel feedback QA adalah salah satu yang paling banyak digunakan. Algoritma yang merupakan strategi pre-DB, yaitu pertama RR atau round robin. Penjadwalan round robin merupakan penjadwalan pre-DB. Namun, proses tidak di-fed secara langsung oleh proses lain, namun oleh penjadwalan berdasarkan lama waktu berjalan suatu proses, maka penjadwalan ini disebut frame by time. Semua proses dianggap penting dan diberi sejumlah waktu pemroses yang disebut kuantas atau kontum atau time length. Tempat proses ini berjalan. Proses berjalan selama 1 kuantan, kemudian penjadwal
akan mengalihkan kepada proses berikutnya. Juga untuk berjalan satu kuantan, begitu seterusnya sampai kembali pada proses pertama dan berulang. Yang kedua, SRTF atau Shortest Remaining Time Phase. Perbedaan SRTF dan SJF. Yang itu pertama, pada SJF, begitu proses dieksekusi, proses dijalankan sampai selesai. Dan kedua, pada SRTF, proses sedang berjalan atau running dapat diambil alih oleh proses baru dengan sisa waktu jalan diestimasi lebih rendah. Kelemahan dari SRTF ini mempunyai overhead yang lebih besar dibandingkan SJF. SRTF memerlukan penyimpanan waktu layanan yang telah dihabiskan proses dan kadang-kadang harus menangani peralihan. Secara teoritis, SRTF memberi waktu tunggu minimum, tetapi karena adanya overhead peralihan, maka pada suatu situasi tertentu SJF bisa memberi kinerja lebih baik dibanding SRTF. 3. PS atau Priority Scheduling. Priority Scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Prioritas dapat diberikan secara yaitu pertama, prioritas statis. Prioritas statis berarti prioritas tak berubah. Keunggulannya yaitu mudah diimplementasikan dan mempunyai overhead relatif kecil. Kelemahannya yaitu penjadwalan tak tanggap terhadap lingkungan yang mungkin menghendaki penyesuaian prioritas. Yang kedua, prioritas dinamis merupakan mekanisme menanggapi perubahan lingkungan sistem beroperasi. Prioritas awal diberikan ke proses mungkin hanya berumur pendek setelah disesuaikan ke nilai yang lebih tepat sesuai lingkungan. Kelemahan dari prioritas dinamis adalah implementasi mekanisme. Prioritas dinamis lebih kompleks dan mempunyai overhead lebih besar. Overhead yang dibandingkan dengan peningkatan daya tanggap sistem. 4. GS atau Guaranteed Scheduling. Penjualan ini memberikan janji yang realistis, memberi daya proses yang sama. Untuk membuat menyesuaikan performance adalah jika ada N pemakai, sehingga setiap proses atau pemakai akan mendapatkan 1/N dari daya proses CPU. Untuk mewujudkan sistem harus selalu menyimpan informasi tentang jumlah waktu CPU untuk semua proses, sejak login dan juga beberapa lama pemakaian sedang login. Kemudian jumlah waktu CPU, yaitu waktu mulai login dan dibagi dengan N, sehingga lebih mudah menghitung rasio waktu CPU. Karena jumlah waktu proses setiap pemakaian dapat diketahui, maka dapat dihitung rasio antara waktu proses sehingga harus diperoleh, yaitu 1/N waktu proses seluruhnya dan waktu proses yang telah diperuntukkan proses itu. Rasio 0,5. 0,5 berarti sebuah proses hanya punya 0,5 dari apa yang waktu CPU memiliki, dan rasio 2,0 berarti sebuah proses hanya punya 2,0 dari apa yang waktu CPU memiliki. Algoritma akan menjalankan proses dengan rasio paling rendah sehingga naik ke tingkat lebih tinggi di atas pesaing terdekatnya. Ide sederhana ini dapat diimplementasikan ke sistem real time dan memiliki penjualan prioritas dinamis. Demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.